Jadi Bapak Ibu, sekolah penggerak ini merupakan salah satu kebijakan Merdeka Belajar ya di episode ketujuh ya. Di episode ketujuh, kemudian tujuannya adalah agar sekolah ini bisa menjadi katalis visi pendidikan Indonesia. Gitu ya Bapak Ibu, di mana kita tahu visi pendidikan Indonesia adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Itu ya Bapak Ibu. Nah, sekolah penggerak ini diharapkan bisa mempercepat, namanya juga katalis ya, mempercepat sebuah reaksi bahwa nanti seluruh sekolah akan bisa mewujudkan visi pendidikan Indonesia. Nah, gambaran akhir dari sekolah penggerak secara umum adalah di sekolah penggerak ini hasil belajar siswanya, baik itu literasi dan numerasi, di atas level yang diharapkan. Kemudian lingkungan belajarnya aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan. Pembelajarannya berpusat pada murid. Kemudian pendidik dan tenaga kependidikan terbiasa melakukan refleksi diri dan pengimbasan, gitu ya Bapak Ibu. Jadi salah satu, jadi mau dibilang kewajiban juga bukan, tapi juga wajib gitu ya Bapak Ibu. Tidak wajib tapi harus. Jadi sekolah imbas ini memang diharapkan melakukan pengimbasan. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian apa sih yang disebut dengan pengimbasan ini? Sebenarnya program pengimbasan adalah pembinaan ya, pembinaan dan pengembangan transformasi. Bapak Ibu mungkin jika belum ada kepentingan boleh di mute dulu ya. Program pengimbasan adalah pembinaan dan pengembangan transformasi kepada satuan pendidikan lain. Bapak Ibu, jadi ada sebuah kewajiban dari sekolah penggerak untuk melakukan pengembangan transformasi terhadap satuan pendidikan lain yang bukan penggerak gitu ya, untuk melakukan peningkatan mutu dalam hal pengembangan sumber daya manusia, kemudian pembelajaran kurikulum merdeka, digitalisasi sekolah, dan perencanaan berbasis data yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan seperti pelatihan, penguatan komunitas, dan pendampingan gitu ya Bapak Ibu. Jadi sekolah penggerak ini punya kewajiban untuk yuk sama-sama mengimbaskan ke sekolah sekitarnya agar terjadi peningkatan mutu gitu ya Bapak Ibu. Nah, tujuan program pengimbasan ini sendiri yang pertama adalah untuk mendorong peningkatan mutu pembelajaran yang berkualitas bagi seluruh satuan pendidikan, kemudian menciptakan ekosistem belajar bagi satuan pendidikan. Jadi di sini kalau kita sebut ekosistem belajar bukan berarti proses belajar siswanya saja, tapi juga bagaimana guru-guru di sebuah sekolah itu terbiasa dengan budaya belajar, gitu ya. Tidak ada gap antara mungkin yang senior-senior dengan yang para junior, gitu ya Bapak Ibu. Jadi maju bersama hebat semua gitu ya Bapak Ibu. Meskipun itu logonya anak SMA apa Direktorat SMA tapi itu bagus untuk semua ya Bapak Ibu. Tidak ada guru yang nanti maju sendiri gitu atau dia yang terpuruk sendiri. Semuanya akan pandai bersama, hebat bersama untuk sama-sama meningkatkan mutu pendidikan di sekolahnya masing-masing. Kemudian program yang ketiga, tujuan program pengimbasan yang ketiga adalah memperluas dampak dari PSP khususnya sebagai katalis untuk mempercepat terjadinya transformasi di satuan pendidikan lainnya. Gitu ya Bapak Ibu. Karena kan memang tidak semua sekolah menjadi sekolah penggerak gitu ya. Makanya sekolah penggerak ini diharapkan bisa menularkan aura penggeraknya kepada sekolah lain. Paling tidak
aura peningkatan mutu pembelajarannya gitu ya Bapak Ibu. Nah, mekanisme pengimbasannya sendiri Bapak Ibu, satu sekolah ini akan melakukan pengimbasan kepada 3 sekolah lainnya ya. Tentu saja ketika di bulan Maret ya, kalau tidak salah kita BPMP Provinsi Banten sudah melakukan pemetaan sekolah imbas, dilakukan berdasarkan koordinasi antara Dinas Pendidikan, ya Bapak Ibu pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan, kemudian juga kami untuk sama-sama membuat pemetaan sekolah-sekolah mana yang menjadi sasaran imbas dengan syarat-syarat terjangkau atau secara geografis masih dalam satu kabupaten gitu. Jadi tidak lintas kabupaten. Kemudian sasaran pengimbasan dari jenjang yang sama dengan sekolah pengimbas. Jadi kalau SD, sekolah penggeraknya SD, berarti nanti sekolah imbasnya adalah jenjang SD juga. Khusus jenjang SMA dan SLB, jika tidak ada yang diimbaskan dalam satu kabupaten, maka dapat melaksanakan pengimbasan pada satuan pendidikan di lintas kabupaten dalam satu provinsi. Ya, Bapak Ibu, jadi karena jenjang SMA ini kan memang dia di bawah binaan provinsi sehingga bisa lintas kabupaten. Kemudian daftar satuan pendidikan imbas mengacu pada daftar sekolah yang disediakan oleh kementerian. Jadi sebenarnya sekolah-sekolah imbasnya ini juga sudah terdata di kementerian, sudah disediakan gitu ya. Kemudian Kepala Satuan Pendidikan Imbas atau sekolah penggerak bersedia menerima pengimbasan. Kepala Satuan Pendidikan Imbas berarti sekolah imbasnya ya Bapak Ibu bersedia menerima pengimbasan dan menandatangani surat pernyataan kesediaan gitu ya. Kemudian untuk SLB yang memiliki rapot pendidikan dapat mengimbaskan kepada SLB yang memiliki rapot dan atau EDS. Tapi untuk SLB pengimbas yang memiliki EDS hanya dapat mengimbas pada SLB yang memiliki EDS. Jadi ini SLB yang tidak ada AN-nya ya Bapak Ibu, kemarin tidak mengikuti AN sehingga mereka hanya memiliki evaluasi diri sekolah gitu ya. Kemudian berikutnya ini adalah kriteria. Ini kita bicara untuk PSP 1 dulu, baru berikutnya nanti kita ke PSP 2 ya Bapak Ibu. Kriteria pelaksana PSP 1 yang ditetapkan sebagai pelaksana program pengimbasan merujuk pada rapor pendidikan dengan kriteria sebagai berikut. Jadi ini untuk pelaksananya ya Bapak Ibu atau sekolah penggeraknya nih ya. Memiliki indeks pendekatan pembelajaran yang sesuai untuk anak usia dini, minimal berada pada kategori sedang, kemudian memiliki indeks pembelajaran yang membangun kemampuan fondasi, minimal berada pada kategori sedang, memiliki indeks kemitraan dengan orang tua atau wali, minimal berada dalam kategori sedang. Ini untuk jenjang PAUD ya. Karena beberapa sekolah penggerak kita memang jenjang PAUD gitu ya. Kemudian untuk satuan pendidikan jenjang dasar dan menengah, kenapa sekolah ini ditunjuk untuk melakukan pengimbasan? Karena memiliki iklim keamanan sekolah pada kategori aman, kemudian menunjukkan peningkatan skor delta pada salah satu indikator proses yang terdiri dari kualitas pembelajaran, refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru, serta kepemimpinan instruksional. Ya. Lalu untuk teman-teman kita sekolah pengimbas yang merupakan satuan pendidikan luar biasa, yang terpilih adalah mereka yang memiliki iklim keamanan sekolah pada kategori aman, kemudian menunjukkan peningkatan skor delta pada salah satu indikator proses yang terdiri dari kualitas pembelajaran, refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru, serta kepemimpinan instruksional. Nah, satuan pendidikan luar biasa yang tidak memiliki rapot pendidikan, maka akan merujuk pada evaluasi diri sekolah dengan indikator yang relevan. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi
Alhamdulillah kalau di Provinsi Banten seluruh PSP 1 hampir seluruh ya, seluruh PSP 1 itu masuk ke dalam kategori ini sehingga mereka bisa melakukan pengimbasan. Begitu ya Bapak Ibu. Dan ini tidak terjadi di semua provinsi Bapak Ibu ya. Artinya kita patut memberikan apresiasi kepada sekolah penggerak di Provinsi Banten, khususnya angkatan 1 ya Bapak Ibu, di ujung-ujung apa ya program mereka mengalami peningkatan di rapot pendidikannya sehingga dipercaya oleh kementerian untuk melakukan program pengimbasan. Selanjutnya, ini masih di PSP 1 ya Bapak Ibu, nanti baru kita beralih ke PSP 2 ya. Nah, ini Bapak Ibu tahapan pengimbasan di PSP 1 dimulai dari inisiasi, kemudian perencanaan. Jadi inisiasi ini sudah kita lakukan ya Bapak Ibu, di mana pihak yang terlibat di kegiatan inisiasi ini adalah UPT, dalam hal ini adalah BPMP Provinsi Banten, kemudian pemerintah daerah, dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, kemudian Sekolah Penggerak Angkatan 1, Sekolah Imbas. Nah, target pemetaan Sekolah Imbas ini adalah kita memiliki daftar sekolah imbas, kemudian ada pernyataan komitmen sekolah imbas, dan ada SK dari Pemda. Jadi Bapak Ibu yang sekolahnya ditunjuk menjadi sekolah imbas itu di SK-kan oleh pemerintah daerah atau Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Provinsi. Gitu ya Bapak Ibu. Inisiasi ini sudah dilakukan di bulan Maret tahun 2024 yang lalu ya. Jadi beberapa bulan yang lalu. Kemudian yang berikutnya kita ada perencanaan. Jadi nanti antara sekolah penggerak angkatan 1 dan sekolah imbas akan membuat perencanaan bersama gitu ya. Sekolah pengimbas akan datang ke sekolah imbas untuk sama-sama mengkaji rapot pendidikan sekolah imbas. Jadi mohon izin nanti jangan kaget ya ketika teman-teman kita dari sekolah penggerak meminta rapot pendidikan dari sekolah Bapak Ibu karena memang akan dilakukan perencanaan bersama berdasarkan rapot pendidikan sekolah Bapak Ibu masing-masing gitu ya. Jadi kita akan melakukan IRBB ya, identifikasi, refleksi, dan benahi berdasarkan rapot pendidikan sekolah Bapak Ibu gitu ya. Kemudian dari perencanaan ini diharapkan akan lahir dokumen rencana kerja pengimbasan. Jangan khawatir Bapak Ibu, kalau di kegiatan sehari-hari memang ketika kita melakukan IRB, ujung-ujungnya kan akan ada RKAS ya, ada RKAS itu menggunakan anggaran sekolah Bapak Ibu, sekolah imbas maksudnya. Tapi untuk kegiatan pengimbasan ini, maka anggaran yang akan mendanai rencana kerja pengimbasan tersebut adalah anggaran dari BOS kinerja pengimbasan. Gitu ya Bapak Ibu. Nanti ke depannya lebih akan rinci lagi. Kemudian ini akan dilakukan di bulan Juli ya. Jadi bisa jadi sebelum Bapak Ibu nanti melakukan tahun ajaran baru ya. Bisa jadi nanti teman-teman kita dari sekolah penggerak akan berkunjung ke sekolah Bapak Ibu untuk membuat rencana kerja pengimbasan gitu. Kemudian selanjutnya ada pelaksanaan Bapak Ibu. Sekolah penggerak angkatan 1 akan melaksanakan 3 hal. Jadi ada 3 rangkaian kegiatan terdiri dari pelatihan, pendampingan, dan penguatan komunitas belajar. Ini satu paket.
ya. Jadi nanti Bapak Ibu yang di sekolah Imbas nggak boleh milih, oh saya pelatihan aja lah, saya penguatan aja lah, saya pendampingan saja. Tidak bisa memilih Bapak Ibu karena ini satu rangkaian ya, satu paket. Kemudian tema-temanya Bapak Ibu ada 4 yang akan ditawarkan atau bukan ditawarkan sebenarnya, tetapi berdasarkan hasil perencanaan ya. Kan dilihat dulu tuh rapot sekolah Bapak Ibu ya, sebagai sekolah Imbas dilihat, lalu butuhnya apa nih? Yang sakit di mana nih? Butuh obatnya apa? Maka teman-teman dari sekolah penggerak ini akan membantu memberikan obat ya, dengan tema pengembangan sumber daya manusia, kurikulum merdeka, perencanaan berbasis data, dan digitalisasi sekolah ya. Tentu saja teman-teman di sekolah penggerak ini akan melakukan pengimbasan sesuai juga dengan kemampuan mereka gitu ya Bapak Ibu. Berbagi praktik baik gitu ya, pokoknya sesuai dengan kemampuan mereka tentang 4 hal ini gitu ya Bapak Ibu. Lalu yang berikutnya, kita tidak berhenti saja di tahapan pelaksanaan, tapi akan juga dilakukan refleksi dan evaluasi gitu ya. Pelaksanaan ini, mohon maaf ya saya lanjut. Pelaksanaan ini akan dilakukan selama 5 bulan dari bulan Agustus sampai Desember, di mana nanti setiap bulannya akan dilakukan refleksi oleh sekolah penggerak dan sekolah Imbas. Misalnya, setelah selesai pelatihan, maka sekolah penggerak dengan sekolah Imbas akan melakukan refleksi. Ya, misalnya apa yang hal-hal positif apa yang sudah didapatkan dari pelatihan gitu ya, kemudian hal-hal apa yang masih perlu ditingkatkan gitu. Jadi di setiap pelatihan, kemudian pendampingan ataupun penguatan belajar itu selalu akan ada ini refleksi. Lalu di bulan Desember Bapak Ibu akan ada proses evaluasi baik itu oleh pemerintah daerah atau dinas pendidikan ya, dan dari kami dari UPT ya, seperti itu. Nah, ini adalah lini masanya Bapak Ibu atau timeline-nya ya. Jadi nanti di bulan Juli Bapak Ibu jangan kaget ya kalau teman-teman kita di sekolah penggerak mengajak Bapak Ibu untuk melakukan analisis rapot pendidikan, gitu ya. Tentu saja rapot pendidikan yang terbaru untuk sama-sama membuat rencana pengimbasan. Dan di sepanjang bulan Agustus, September, Oktober, November hingga Desember, inilah dijalankan program pengimbasannya. Tadi yang terdiri dari pelatihan, ya jangan lupa ya Bapak Ibu ada 3, ada pelatihannya, ada komunitas belajarnya, dan ada pendampingan. Itu satu paket, tidak bisa dipisahkan gitu ya. Kemudian di setiap bulan nanti sekolah penggerak ini akan mengajak Bapak Ibu sekolah Imbas untuk melakukan refleksi gitu ya. Nah, lalu ini adalah tema pengimbasannya Bapak Ibu. Jadi dari rapot pendidikan tadi ya, setelah diidentifikasi ya, kemudian direfleksi, kemudian muncullah program-program kegiatan sesuai dengan rekomendasi, lalu Bapak Ibu sekolah Imbas dengan sekolah penggerak akan membuat kesepakatan bersama. Mana nih yang mau kita tingkatkan? Kita pilih mana yang paling urgen? Apakah di peningkatan SDM? Apakah di pembelajaran dan kurernya? Atau di digitalisasi sekolah? Atau di perencanaan berbasis datanya? Gitu ya. Membahas tentang upaya peningkatan mutu melalui perencanaan berbasis data gitu ya. Nanti Bapak Ibu lah yang akan menyesuaikan. Nah, ini
boleh memilih satu tema saja. Kalau nanti ternyata sebenarnya kekurangan sekolah imbasnya banyak gitu ya, pengennya semuanya didampingi oleh sekolah penggerak. Akan tetapi Bapak Ibu, karena sekolah penggerak ini punya 3 sekolah imbas, maka memang akan ada pertimbangan dari segi waktu ya, waktu untuk melakukan pengimbasannya, kemudian juga dari sisi anggaran gitu ya. Misalnya pengennya semuanya nih karena memang empat-empatnya kurang gitu ya di sekolah imbas. Tapi karena keterbatasan waktu dan anggaran, maka boleh memilih hanya satu tema saja gitu ya. Kemudian ada 3 aktivitas pengimbasan yang dilakukan dalam satu rangkaian. Nah, Bapak Ibu yang di PSP 2 tidak harus rangkaiannya seperti ini, tidak harus. Nanti berikutnya saya akan cerita untuk PSP 2 ya. Jadi untuk yang PSP 1, Bapak Ibu akan diberi pelatihan dulu ya. Pelatihan ini merupakan fasilitasi kepada kepala satuan pendidikan dan tenaga pendidik di satuan pendidikan sasaran imbas untuk meningkatkan pemahaman dan berbagi praktik baik tentang 4 tema ini ya. Kemudian setelah pelatihan nanti ada peningkatan kombelnya ya, peningkatan komunitas belajar gitu. Bu, pelatihannya berapa hari? 1 hari, 2 hari, 3 hari, atau 1 minggu? Itu tergantung dari kesepakatan dan kebutuhan sekolah imbas. Dan lagi-lagi tergantung dari ketersediaan anggaran. Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian anggarannya ini sudah disiapkan oleh kementerian yang disalurkan ke sekolah penggerak sebagai sekolah pengimbas gitu ya. Nah, kemudian ini pokoknya satu rangkaian ya Bapak Ibu, di penguatan komunitas belajar, maka nanti sekolah penggerak akan memfasilitasi penguatan kombel di sekolah Bapak Ibu ya. Bapak Ibu nanti boleh mendengarkan praktik baik para sekolah penggerak ini ketika beraktivitas di kombel gitu ya. Jadi ini kombelnya memang kemarin itu sekolah penggerak ini lebih dioptimalkan di kombel intern ya Bapak Ibu, atau di dalam sekolah, atau kita sebut sebagai kombel sekolah. Nah, mereka akan menularkan aura atau budaya menghidupkan kombelnya ke sekolah Bapak Ibu sebagai sekolah imbas. Nah, lalu berikutnya tidak berhenti sampai di situ Bapak Ibu. Teman-teman kita dari sekolah penggerak juga akan melakukan pendampingan ke sekolah Bapak Ibu gitu ya, terkait dengan eh, apa? Jadi intinya agar sekolah penggerak ini bisa memastikan bahwa pelatihan dan pendampingan atau penguatan kombelnya ini memang sudah mengalami perkembangan gitu ya. Jadi Bapak Ibu itu tidak dilepas begitu saja, tidak cuma pelatihan aja ya, lalu ngumpul-ngumpul gurunya di kombel, bukan seperti itu, tapi teman-teman kita dari sekolah penggerak juga akan memastikan bahwa hasil pelatihannya itu sudah diimplementasikan loh di dalam kelas. Oh, ternyata P5-nya sudah benar nih sekolah imbas saya gitu ya. Jadi nanti sekolah penggerak akan memastikan hal itu. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian ini adalah pihak-pihak yang terlibat ya Bapak Ibu di PSP 1. Jadi ada kami dari BPMP, kemudian kita tugasnya apa? Kemarin tugas kami adalah melakukan pemetaan sekolah imbas dan sasaran sekolah imbas bersama dengan Pemda. Kemudian kami juga mengadvokasi dan mensosialisasikan terkait program pengimbasan kepada pemerintah daerah. Lalu nanti kami memiliki kewajiban untuk mengevaluasi dan memonitor program pengimbasan bersama Pemda secara berkala. Ya, lalu selain BPMP, ada UPT yang lain yang juga mengambil peran di program penggasan ini, yaitu BGP
Apa perannya BGP ini melaksanakan pelatihan untuk PSP 1, Sekolah Penggerak Angkatan 1, yang akan melakukan program pengimbasan, ya. Begitu Bapak Ibu. Jadi seminggu yang lalu ya, dari tanggal 11 sampai dari tanggal 10 ya hingga 13, BGP sudah melatih kepala sekolah dan 1 orang guru untuk melakukan pengimbasan. Kemudian BGP juga memiliki kewajiban untuk memantau pelaksanaan IHT di sekolah pengimbas, gitu ya Bapak Ibu. Jadi setelah pulang dari pelatihan, kepala sekolah penggerak dan 1 orang guru DKP ini nanti akan melaksanakan IHT dulu di sekolahnya, gitu ya. Nah, lalu ada Pemda, Bapak Ibu, dalam hal ini Dinas Pendidikan, ini peran dan tanggung jawabnya adalah menentukan sekolah imbas sesuai daftar yang disiapkan pusat, kemudian bersama dengan BPMP nanti akan melakukan evaluasi dan monitor program pengimbasan secara berkala. Jadi nggak cuma ujuk-ujuk di ujung nanti bulan Desember, ya Bapak Ibu, tapi BPMP dan Dinas secara berkala akan melakukan monitoring, gitu ya. Kemudian Pemda juga akan melibatkan pengawas dalam inisiasi dan pemantauan program pengimbasan, gitu ya Bapak Ibu. Kemudian untuk Sekolah Penggerak Angkatan 1 ini sendiri perannya nanti adalah merencanakan aktivitas pengimbasan, melakukan pelatihan, aktivasi kombel, dan pendampingan kepada sekolah imbas. Kemudian merefleksi ketercapaian target bersama, gitu ya. Jadi kita akan melihat apakah pelatihannya berdampak positif, ya. Apakah aktivasi kombelnya memang benar-benar menjadikan kombel menjadi aktif, ya. Kemudian pendampingannya bermanfaat nggak ini untuk sekolah penggerak saya? Seperti itu. Kemudian sekolah imbas punya kewajiban melaporkan seluruh penggunaan dana sesuai peraturan yang berlaku. Lalu sekolah sasaran imbas, jadi ini kewajiban Bapak Ibu sebagai sasaran, ini merencanakan aktivitas pengimbasan, jadi berdua atau bersama PSP, kemudian mengaktifasi kombel, melaksanakan pelatihan, penguatan kombel dan pendampingan, kemudian merefleksi ketercapaian target bersama. Jadi ini paket ya Bapak Ibu, nggak boleh nggak usah refleksi deh, nggak usah pendampingan deh, nggak bisa ya Bapak Ibu, karena ini sudah merupakan satu alur. Nah, ini skema pengimbasannya untuk PSP 1 ya Bapak Ibu. Kenapa sih dari tadi yang disebut PSP 1 terus? Karena kan yang lahir PS1 dulu ya. Habis ini baru kita ke PSP 2 ya Bapak Ibu. Tema pengimbasan dapat dipilih sesuai kebutuhan sekolah imbas dan kemampuan dari sekolah pengimbas. Ya, tadi kan ada 4 tema nih ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya sekolah pengimbasnya nanti, memang Bapak Ibu butuh semua nih, 4-empatnya nih Bu, gitu ya. Misalnya saya butuh semua, tapi kita lihat juga kemampuan dari sekolah imbasnya ya. Karena kan bekalnya tidak banyak ya, maksudnya anggaran yang disiapkan oleh pemerintah untuk melakukan pengimbasan tidak banyak, sehingga akan dilihat dari kemampuan sekolah imbas dan dilihat dari tema, maka sekolah imbas akan merasa lebih the best-nya menyampaikan tema yang mana nih untuk sekolah imbas saya, gitu ya Bapak Ibu. Kemudian tema yang bisa dipilih bisa lebih dari 1 tema sebenarnya ya. Jadi 1 boleh, 2 boleh gitu ya Bapak Ibu. Ketiga aktivitas, baik itu pelatihan, pendampingan, dan penguatan kombel harus dilakukan semua karena ketiga hal tersebut merupakan rangkaian pengimbasan yang tidak terputus. Lalu pengimbasan dapat dilakukan oleh kepala sekolah, komite pembelajaran, dan guru yang berasal dari sekolah pengimbas. Ya, Bapak Ibu, perlu Bapak Ibu
ketahui kemarin kepala sekolah dan 1 orang guru telah dilatih oleh BGP. Lalu mereka nanti akan melakukan pengimbasan kepada guru-guru yang lain, ya. Karena kan gini, satu sekolah penggerak tadi kan wajib mengimbaskan kepada 3 sekolah, sehingga memang dibutuhkan tenaga yang lebih gitu ya, tidak hanya 2 orang yang berangkat diklat aja kemarin, tapi mereka nanti akan sharing pengalaman pelatihannya melalui in-house training dulu ya untuk guru-guru lain yang kemarin tidak berangkat diklat. Nah, ini dilihat sebelah kanan ya ada alurnya di sini ya Bapak Ibu, ada skemanya mulai dari membuat perencanaan nanti di bulan, jadi bisa jadi nanti awal Bapak Ibu memasuki tahun ajaran baru, teman-teman sekolah Imbas kita akan berkunjung atau bisa jadi sekarang-sekarang juga bisa ya Bapak Ibu. Kemudian mereka akan melakukan pelatihan pengimbas melakukan IHP dengan mengundang sekolah Imbas dengan tema dan materi yang sudah disepakati bersama ya. Jadi ini kalau nanti Bapak Ibu bertanya, apakah saya yang datang, sekolah Imbas mendatangi sekolah penggerak, atau sekolah penggerak yang datang ke sekolah kami, ini nanti tergantung dari kesepakatan ketika membuat perencanaan, gitu ya. Atau dilakukannya di tengah-tengah, tapi jangan di tengah jalan nanti ketabrak ya. Gitu ya, Pak Ibu ya. Kemudian hal yang penting lainnya adalah begini Bapak Ibu, seperti tadi saya sampaikan, sekolah penggerak ini diberi bekal oleh kementerian untuk melakukan pengimbasan, tapi memang dengan anggaran yang terbatas. Misalnya ya, misalnya sekolah penggerak hanya mampu mendanai 10 orang guru di sekolah Bapak Ibu, ya kegiatannya hanya untuk 10 orang guru. Dan Bapak Ibu ternyata punya 25, maka ada 15 orang lagi nih yang belum bisa ikut. Nah, itu ada 2 cara. Apakah Bapak Ibu akan menggunakan BOS dari sekolah Bapak Ibu untuk 15 orang yang tidak terdanai oleh sekolah penggerak ini, atau Bapak Ibu boleh melakukan pengimbasan sendiri ke teman-teman yang 15 orang ini ya. Kemudian ada penguatan kombel, pendampingan, refleksi, dan evaluasi. Kenapa sih Bu diulang-ulang biar Bapak Ibu ngelotok gitu ya? Oh ternyata ada alurnya toh gitu ya. Kemudian ini juga ya sebenarnya mengulang lagi ya Bapak Ibu. Jadi pokoknya paketnya terdiri dari perencanaan, pelatihan, penguatan kombel, pendampingan, refleksi, dan evaluasi. Kemudian ini nanti ada surat pernyataan dari sekolah Imbas untuk berkomitmen terhadap program pengimbasan. Ya, jadi nanti Bapak Ibu terutama untuk yang menjadi sekolah Imbas dari PSP 1 itu punya kewajiban membuat surat pernyataan komitmen ya. Seluruh proses, seluruh rangkaian akan diikuti sesuai dengan paketnya gitu ya. Jadi nggak boleh di tengah-tengah, aduh saya nyerah deh gitu. Ya nggak usah nyerah, orang cuma malah beruntung ya Bapak Ibu dapat pengimbasan itu beruntung ya. Karena daripada ngundang narasumber misalnya kan ini tiba-tiba kok kami didatangi oleh narasumber gitu kan ya Bapak Ibu. Oke, baik, itu untuk PSP 1. Sekarang kita beralih ke Sekolah Penggerak Angkatan 2. Perlu Bapak Ibu ketahui eh, untuk teman-teman ya Bapak Ibu kepala sekolah yang menjadi sekolah imbas PSP Angkatan 2, untuk Angkatan 2 ini tidak diberi bekal oleh kementerian
ya, bekal khusus untuk pengimbasan itu tidak ada, ya Bapak Ibu. Berbeda dengan PSP Angkatan 1. Karena PSP Angkatan 1 itu sebenarnya program sekolah penggeraknya sudah berakhir, lalu ditambahin tugas nih, ya untuk yang PSP 1. Kamu belajarnya diklatnya tadi Kak, Mbak Nuni menyebut ya, boleh, eh, diklat boleh. sudah selesai iklatnya. Nah, kemudian ditambahin apa ya? Diberi kewajiban untuk melakukan pengimbasan, tapi secara terskema gitu ya oleh kementerian. Nah, untuk sekolah imbas angkatan 2, sekolah pengimbas atau PSP angkatan 2 ini agak sedikit berbeda ya. Mereka belum diberikan bekalnya maksudnya anggaran ya Bapak Ibu, anggaran khusus untuk melakukan pengimbasan. Nah, maka kriteria sasarannya untuk PSP Angkatan 2 adalah sekolah sasaran tahun lalu boleh, karena memang dari tahun lalu pun PSP Angkatan 2 juga sudah melakukan pengimbasan. Ingat ya Bapak Ibu, tadi di awal sekali slide pertama saya sudah menyampaikan bahwa melakukan pengimbasan adalah sebuah keharusan, bukan kewajiban, tapi sebuah keharusan bagi PSP. Lalu sasaran PSP 2 ini bukan sasaran PSP 1. Jadi boleh satu sekolah menjadi imbas baik PSP 1 maupun PSP 2. Kemudian jarak sekolah sasaran itu terdekat dan terjangkau ya. Tidak lintas jenjang dan bukan merupakan sekolah penggerak lain. Jadi PSP 2 mau ambil imbasnya PSP 3. Nah, itu nggak bisa ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah skema pengimbasan PSP Angkatan 2 Bapak Ibu. Sama ya, jadi ketika di bulan Maret sama-sama sudah melakukan pemetaan atau menentukan sekolah imbas sesuai dengan kriteria. Kemudian nanti paling tidak sampai bulan Juli, baik PSP Angkatan 2 atau sekolah imbasnya ini sudah menghasilkan rencana pengimbasan berdasarkan rapot pendidikan sekolah imbas. Lalu pelaksanaan pengimbasan sendiri bisa mulai dilakukan dari bulan Juli atau Agustus sampai November ya Bapak Ibu. Kemudian apa sih yang diimbaskan oleh PSP 2? Materi pengimbasan didasarkan pada hasil IRB dan dapat berfokus pada PMM boleh atau non-PMM dan praktik baik yang pernah dilakukan oleh PSP Angkatan 2 ya. Jadi kalau PSP 2 ini memang tidak melalui rangkaian yang 3 hal pelatihan, Hombel, dan pendampingan. Jadi agak sedikit berbeda ya dengan PSP 1. Nah, apa saja yang bisa diimbaskan? Temanya bisa pengembangan SDM, Kurmer, perencanaan berbasis data, dan digitalisasi sekolah. Untuk pengimbasan di sekolah penggerak Angkatan 2 ini, pengimbasan boleh 1 kali pertemuan saja ya, karena ini pure menggunakan anggarannya sekolah penggerak dari bos kinerja PSP, bukan bos kinerja pengimbasan. Gitu ya Bapak Ibu. Bu, kalau tadi kejadiannya sama nih Bu, ternyata kami butuhnya banyak. Yang kami pengen pelajari itu banyak, misalnya dari sekolah imbas mengatakan begitu, silakan Bapak Ibu boleh sharing anggaran ya, karena sama-sama kok buat kemajuan bersama gitu ya. Jadi sekolah imbas mendapatkan manfaat, sekolah pengimbas juga sama-sama menjalankan kewajiban begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian di bulan November dan Desember PSP 2 dan sekolah imbas akan melakukan refleksi, kemudian juga menyusun laporan hasil pengimbasan. Jadi untuk yang PSP 2 ini lebih mungkin lebih ringan gitulah ya, karena hanya
satu pertemuan aja juga nggak apa gitu ya. Tapi lagi-lagi tergantung dari kesepakatan gitu ya. Nah, apa sih yang menjadi target akhir dari program pengimbasan ini, Bapak Ibu? Diharapkan ada perubahan perilaku pada sekolah imbas, ya. Mulai dari pemanfaatan rapot pendidikan dalam menetapkan fokus perbaikan layanan pendidikan, gitu ya. Jadi, kita itu ingin memberikan yang terbaik untuk murid-murid kita, tapi dengan melihat data, gitu ya. Merancangnya apa sih yang akan kita perbaiki biar kita layanan ke muridnya bagus ya dengan melihat rapot pendidikan. Lalu penerapan kurmer yang berpusat pada murid dan sesuai dengan karakteristik sekolah. Kemudian digitalisasi sekolah, baik itu pemanfaatan PMM, ARKAS, SIPLAH gitu ya. Kemudian pemetaan dan peningkatan kapasitas SDM untuk mendukung pembelajaran. Dan yang terakhir adalah aktivasi komunitas belajar dalam sekolah untuk melakukan refleksi serta perbaikan pembelajaran. Jadi ini ngumpul bukan sembarang ngumpul Bapak Ibu di komunitas belajar, tapi Bapak Ibu saling melakukan refleksi dan ada upaya untuk memperbaikinya, gitu ya. Nah, terakhir pergi ke pasar lewat jalan raya sampai di sana membeli ikan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah memperhatikan. Begitu Bu Utami yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada Bu Utami kembali. Baik, terima kasih Bu Lela. Baik Bapak Ibu, kita sudah sama-sama menyimak apa yang disampaikan oleh Bu Lela Foni. Bapak Ibu, khususnya untuk sasaran imbas yang PSP 2, Bapak Ibu, hal ini menjadi hal yang positif. Di sekitar Bapak Ibu ada sekolah PSP yang bisa Bapak Ibu untuk ajak sharing, terutama untuk percepatan transformasi satuan pendidikan Bapak Ibu. Jadi kalau untuk yang PS1 Bapak Ibu, saat Bapak Ibu ditetapkan oleh Kemdikbud, kemudian juga ditetapkan oleh Dinas Pendidikan sebagai sekolah imbas, Bapak Ibu juga harus beruntung karena Bapak Ibu mendapatkan fasilitas untuk memperoleh yang mungkin tidak diperoleh oleh sekolah lain untuk meningkatkan nilai AN-nya, baik literasi numerasinya, dan untuk membangun iklim sekolah Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita akan membuka termin pertanyaan. Termin pertanyaan ini akan kita bagi satu termin, ada 3 penanya. Saya mohon untuk Bapak Ibu penanya untuk raise hand sebelum kita lanjut pada pertanyaan. Kami persilahkan untuk Bapak Ibu bisa raise hand. Oke, di sini ada Bapak Opo sama Pak Haji Tutun. Kepada Bapak Opo kami persilahkan. Bapak Opo, ini identifikasinya masih Oppo CPH 2113. Oke, kalau itu Pak Oppo-nya belum ada, kemudian kepada Pak Haji Tutun kami persilahkan. Perkenalkan diri dulu Pak Haji. Mikrofonnya belum oke. Sebentar Pak Haji. Terima kasih ya. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tutun Turmudi dari SDN Sukajadi. Bapak mohon maaf suaranya mantul, mungkin bisa di ini. Ya. Saya Tutun Turmudi dari SDN Sukajadi 3, PSP Angkatan 2. Terima kasih atas waktu yang diberikannya. Ada satu pertanyaan kaitan dengan
pengimbasan bagi PSP angkatan 2. Tadi di bawah ada laporan pengimbasan. Itu harus dibuat dan dikemanakan Bu linknya, apa di link SIM PKP atau di mana laporannya? Itu barangkali Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, nanti kita akan tampung dulu. Kemanakah ini laporan harus disampaikan, gitu ya Bu ya? Oke. Kemudian ada Pak Kiki. Pak Kiki dari SMP 3 Rangkas Bitung. Mohon nih. Ya, terima kasih Bu. Pak Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran, Bu? Terdengar, Pak. Ya, terima kasih. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, masalah karena kebetulan saya dari PSP Angkatan Kedua. Nah, tadi ya alhamdulillah ada penjelasan dari Bu Lela yang mengatakan bahwa itu sedikit lebih ringan dari PSP Angkatan 1. Tapi walaupun dikatakan lebih ringan, tetap saja menjadi beban bagi kami, karena yang namanya kegiatan seperti pengembangan SDM, kemudian pelatihan, pendampingan, saja memerlukan anggaran. Sementara untuk PSP Angkatan Kedua seperti kami, di tahun ketiga ini kan menerimanya terus berkurang dari tahun ke-1, kedua, ketiga itu 35 juta. Dan sampai saat ini pun, bos kinerja yang 35 juta itu belum masuk ke rekening sekolah. Sementara kegiatan dari Januari itu terus, terutama dalam pelaksanaan P5. Dan pada saat kami pelatihan, di awal ditunjuk atau tentukan sebagai sekolah penggerak, awal itu memang tidak ada anggaran untuk pengimbasan seperti halnya PSP Angkatan ke-1. Nah, untuk di tahun ketiga sekarang, jangankan anggaran untuk pengimbasan. Untuk buku saja dengan jumlah siswa 1.000 lebih, untuk pengadaan buku itu kurang. Tentu saja ini berkaitan dengan anggaran, sehingga minta solusi terbaik untuk pelaksanaan pengimbasan PSP Angkatan Kedua. Itu yang pertama, masalah anggaran. Yang kedua, masalah pengimbasan ke sekolah imbas. Guru-guru di kami ini sepertinya kurang pede dalam melakukan pengimbasan ke sekolah imbas. Kenapa dikatakan kurang pede? Karena pada saat saya masuk ke SMP 3 Rangkas Bitung sebagai sekolah penggerak, di sana belum ada satu guru pun yang termasuk guru penggerak. Nah, sementara sekarang yang masuk ke dalam sekolah imbas, di sekolah kami ada 3 sekolah, di sekolah tersebut malahan banyak guru, memang sekolahnya bukan sekolah penggerak, tapi gurunya sudah guru penggerak. Guru yang belum guru penggerak, walaupun masuk ke dalam komite pembelajar, yang pada saat itu mendapat diklat atau bintek, merasa kurang pede memberikan atau mengimbaskan kepada guru-guru yang sudah menjadi sekolah atau menjadi guru penggerak, karena secara keilmuan mungkin guru penggerak tersebut, terutama masalah kurikulum merdeka, itu lebih paham dibanding dengan guru-guru yang ada di sekolah kami walaupun sekolah penggerak, karena mereka belum menjadi guru penggerak. Itu mungkin pertanyaan yang perlu saya sampaikan. Mohon jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap Pak. Bu Lela, kita nanti kolaborasi Bu Lela. Oke, kepada Bu Teti kami persilahkan, Bu Teti. Bu Teti, kok tidak terdengar suaranya Bu Teti? Padahal mikrofon tadi. Di nomor Bu Teti ngomong dia nggak kedengaran. Mangga Bu Teti.
Bu Teti kalau pakai headset mungkin headsetnya mungkin dilepas saja Bu karena di mikrofon Ibu sekarang malah mati lagi. Bu Teti, Bu Teti, suara Bu Teti tidak bisa kami dengar. Apakah tadi sudah diaktifkan untuk audionya Ibu? Dan lancar sesuai dengan yang bersama. Baik, kalau Bu Teti belum bisa kami dengar, kami kepada Bu Rishe. Kepada Bu Rishe kami silahkan. Baik, Bu. Suara saya terdengar, Bu. Terdengar Bu Rishe. Mangga Bu Rishe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya Ibu terkait pengimbasan, saya PSP 2 dengan 3 sekolah imbasnya. Ini saya tanyakan, untuk pengimbasan ketiga sekolah itu, boleh tidak waktunya itu digabung dengan beberapa guru di sekolah tersebut, jadi disatukan sehingga mengefektifkan waktu. Ya, kebetulan kami dari sekolah IT yang waktunya memang dibilang sangat padat gitu ya Bu, pembelajaran sampai sore. Nah, itu boleh tidak apabila skemanya seperti itu. Dan nanti untuk pelaporan di akhir, apakah pelaporannya juga untuk 3 sekolah yang digabungkan itu disatukan, atau memang harus satu sekolah yang jadi pertanyaan saya. Kemudian apabila dari hasil rapor pendidikan sebentar Ibu, sebentar. Bapak Ibu mohon mikrofonnya untuk di sebentar Ibu, saya cari penyebabnya dulu Bu. Nih. Sekolah itu memilih tema yang sama, mungkin apa bisa digabung untuk satu kesempatan, ataupun temanya berbeda untuk 3 sekolah itu, tapi kita gabung agar masing-masing sekolah yang tidak mengambil tema itu tetap mendapatkan ilmu yang bukan tema dari yang mereka pilih. Begitu saja Bu pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih. Baik Bapak Ibu, ini termin pertama sudah kita peroleh beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah dari Pak Haji, laporan ini disampaikan kemana? Yang kedua dari Pak Kiki, solusi anggaran imbas dan guru kurang percaya diri Bu Lela. Ketiga dari Bu Rizke, PSP 2, ini kalau pengimbasan skemanya boleh digabung atau harus bagaimana? Baik, pada Bu Lela kami beri kesempatan, kita bisa saling kolaborasi. Oke, baik. Saya saja ya, Bu Rizke. Ini untuk pengimbasan di PSP 2 ini kan memang tadi saya sudah sampaikan lebih fleksibel gitu ya. Kalau Bu Rizke ingin juga sampaikan